Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Leo Elim, founder gaptekbisaprofit.com. Bapak Ibu, hari ini tanggal 4 Februari, saya akan mereview saham lokal. Ada request dari Pak Karel Tantra yang minta dibahas tentang BJTM, HMSP, Unilever, ICBP, INDF. Ya, saya akan mereview untuk Bapak. Oke. Nah, kita akan lihat dulu sebelumnya ISG. ISG ini sebenarnya mau naik tapi malu-malu. Bentuknya candlenya bearish bukan bullish Bapak Ibu ya. Nah, ini memang cuma ada di saham aja. Kalau di forex tidak bisa nih bentuknya begini ya. Jadi kalau dia mau naik ya bentuk candlenya berwarna hijau, tidak bisa merah gitu ya. Bearish ya. Angkanya aja juga di atas turun ke bawah. Ini di tengah-tengah, ini di atas, pembukaannya lebih tinggi daripada sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih nggak mau dari bawah ke atas gitu ya? Nah, ini menandakan bahwa konfirmasi uptrend yang kedua dengan menggunakan indikator ALMA, ALMA yang garis tengah ini, bahwa dia confirm bermain di atas ALMA. Berarti ini menandakan bahwa ini uptrend. Cuma saya melihatnya ini malu-malu atau ada ketahan Bapak Ibu. Dan kedua saya melihat MACD Anda bisa lihat ini akan terjadi cross up dan ini juga naik Bapak Ibu. Sehingga ini berpotensi untuk menguat. Saya melihatnya ini akan menguat Bapak Ibu. Cuma ini ada sesuatu yang menahan. Ya, ada sesuatu yang menahan. Ya, dan RSI-nya juga ini biasanya dia dari bawah ini maka akan ke atas. Tapi dia akan di tengah-tengah ini akan lama ya kalau RSI karakternya seperti itu. Nah, saya melihatnya ini akan uptrend Bapak Ibu. Ya, cuman dia agak butuh waktu untuk dia kembali uptrend. Oke, untuk ini IHSG. Bagaimana dengan permintaannya dari BJTM? Kita akan lihat ya BJTM. Oke. BJTM untuk berdasarkan ALMA aja ini di closing di atas ALMA dan ini sekarang bermain di atas ALMA. Ya, jadi ini ada satu sinyal yang baik bahwa ini adalah uptrend menurut ALMA. Dan yang kedua, berdasarkan direct movement ini masih biru. Masih biru ini sebenarnya bagus banget. Dia masih uptrendnya kuat, Bapak Ibu. Ini masih cut. Ini masih uptrend. Ya, Anda bisa lihat kalau berwarna biru ini uptrend. Dan juga untuk titik-titik orange ini mengarah ke atas. Dan dia masih ada di level 19. Jadi masih bagus. Masih ada kesempatan, masih uptrendnya mendominasi kalau saya melihat. Ya, jadi BJTM ini bagus. Ya, yang lain tentunya sudah ada berwarna orange untuk DMI-nya. Kalau ini terus berwarna biru. Jadi kalau kita bisa lihat zoom perkecil, Anda bisa lihat tuh. Nah, kalau dia berwarna orange, maka harga akan turun. Kalau dia berwarna biru, maka harga naik. Anda bisa lihat ya. Nah, ini juga berwarna biru dan tekuk ke atas. Ini berarti dia strong uptrend kalau menurut DMI ini. Dan juga Anda bisa lihat ya, kalau titik-titik ini mengarah naik dari bawah ke atas, maka ini terjadi sesuatu power yang kuat untuk dia uptrend. Ya. Nah, sama ini juga. Ini dia titik-titik mulai dari bawah nih. Ya, jadi hati-hati ini akan naik kencang untuk BJTM. Nah, ini untuk berdasarkan DMI. Bagaimana di AMI Broker. Nah, di AMI Broker juga sama untuk mingguannya juga uptrend. Ini kena di support 1. Terus kakinya bisa lihat ya, nempel. Berdasarkan moving average juga ini naik. Dan berdasarkan ATR juga ini juga masih di bawah. Masih menandakan uptrend. Dan ini juga untuk persen bandnya juga nekuk ke atas. Ya, jadi untuk secara mingguan masih bagus karena dia belum bisa mengalahkan kerajaan hijau. Jadi saya bilang ini kerajaan hijau dan kerajaan merah. Jadi belum bisa mengalahkan ya, menembus breakout ke bawah daripada
lower candle ini ya. Jadi ini masih tetap uptrend. Bagaimana dengan hariannya? Hariannya juga sama, Anda bisa lihat ya. Memang ini koreksi karena naiknya terlalu tinggi, dia koreksi dulu menyentuh harga murah. Anda bisa lihat nih harga murah dan dia kembali naik ya. Ini sinyal yang bagus dan ini Anda bisa lihat nih EMA-nya ini sudah berwarna biru dan juga ada shadow hijau. Masih kalau saya menebaknya BJTM ini masih uptrend, masih bagus. Apalagi dia sudah bergerak menjauhi daripada persen band yang garis kuning ini, Bapak Ibu. Jadi untuk BJTM masih aman, hold aja, tahan aja. Karena kita nggak tahu kapan dia naik kencang atau dia pelan, kapan kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa ini masih uptrend ya. Oke, bagaimana dengan HMSP? Kita akan masuk HMSP. HMSP ini masih downtrend, Pak Karel. Jadi ini setelah di bawah MA 80, ini saya ganti aja warnanya, ini menjadi, oke, saya akan tebalkan ya. Jadi setelah dia bermain di bawah MA 80 yang berwarna pink ini di tanggal 21 bulan 12, jadi closing di bawah MA 80 dan ini Anda bisa lihat turun terus ya. Untuk hariannya memang ini ada potensi baik tapi ELMA-nya mengarah turun, Pak. Jadi berat dia untuk naik sebelum nanti dia tembus MA 80. Ya, jadi ini masih downtrend secara DMI-nya tapi ada kabar baik untuk MACD. MACD-nya juga udah cross up dan ini sudah naik. Ya. Nah, ini sebenarnya dia sudah melewati masa krisis sih sebenarnya. Ini sudah melewati oversold sehingga dia balik naik. Semoga nih Pak. Kalau saya melihat dari AMI Broker untuk HMSP tetap untuk yang mingguan Anda bisa lihat ya, ini masih downtrend. Bahkan dikonfirmasi oleh ATR bahwa ini panah turun. Tapi saya melihatnya ini persen bandnya ini sudah mulai datar. Ini untuk mingguannya. Nah, memang paling safety, paling aman nanti kalau dia closing di atas persen band ya. Oke, bagaimana dengan harian? Untuk harian sih sebenarnya ada sinyalemen bagus karena 3 candle ini bullish hijau ini sudah bisa melampaui kerajaan merah yang sebelumnya ini ya. Jadi tapi tidak didukung oleh yang lainnya seperti EMA-nya ini mengarah turun dan persen bandnya yang garis kuning ini juga mengarah turun. Ya, kita tunggu lagi. Bagi mereka yang sudah punya barang, Anda boleh hold karena HMSP siapa yang tidak kenal ya. Tapi bagi mereka yang baru jangan entry dulu, jangan. Nanti pastikan dulu dia bermain di atas persen band ini atau mingguannya di atas persen band ini sehingga jauh lebih aman. Secara jangka panjang dia akan naik untuk HMSP. Oke, bagaimana dengan untuk Unilever? Ini ada kabar baik sih. Ya, DMI-nya ini sudah mulai kelihatan biru dan MACD-nya juga udah cross up nih, naik. Jadi Unilever ini bagus untuk dikoleksi. Dan ini yang ketiga, dia berada di atas ALMA, ini closing di atas, dia open di atas. Jadi bagus ini Pak Karel Tantra, ini bagus. Unilever boleh di hold kalau Anda belum dibuang. Tapi bagi mereka yang belum masuk, ini boleh masuk kalau saya bilang. Ini boleh masuk, bagus. Pokoknya acuannya DMI-nya ini jangan sampai warna orange. Ya, ini boleh masuk. Ini bagus Pak. Ya, bagi mereka yang belum punya Unilever, boleh masuk ini Unilever. Bagaimana dengan AMI Broker? Kita akan lihat. Oke, kalau berdasarkan technical analysis di AMI Broker, ini memang secara mingguan ini dia masih downtrend sih. Ini kelihatan 4 minggu ini sideways. Jadi merah, candle hijau, candle merah, candle hijau di sideways selama 4 minggu. Tapi ini ada kabar baiknya, sudah mulai kelihatan ya bahwa ini persen bandnya mengarah ke atas.
Jadi kita tinggal tunggu dia breakout atau engulfing, maka Unilever ini akan naik. Kalau hariannya ini sebenarnya udah kabar baik sih kalau saya lihat, karena nomor satu ini MA-nya ini sudah mulai berwarna biru ya, dan dia sudah mulai ada breakout menuju naik. Tapi yang paling aman nanti setelah dia di 7.400 kalau mau aman ya. Bagi yang belum masuk, nanti masuk di atas 7.429. Begitu di sana itu terkonfirmasi, Anda beli ya. Tapi kalau berdasarkan DMI yang tadi itu sudah confirm Anda boleh beli. Ya. Ini untuk Unilever. Bagaimana dengan ICBP? Oke. ICBP. Oke. Kalau ICBP ini waduh. Jujur downtrend ini, Pak. Nomor satu, dia di bawah MA 80, kedua di bawah ALMA, closing di bawah ini. Jadi kalau hari ini closing di bawah, maka dia downtrend, dan DMI-nya ini masih berwarna orange, bahkan ini ditekuk ya, buka ini orange. Dan ini kalau dia buka ke atas ini berarti turunnya lebih kencang, Pak. Ya, dan apalagi tidak didukung oleh MACD-nya juga downtrend ini. Jadi saran saya, bagi mereka yang baru, belum punya barang, jangan entry nih. Jangan. Kalau berdasarkan AMI Broker, kita akan cek. Oke, wow. Ini untuk mingguannya sih confirm, ATR-nya downtrend, arahnya dari persen band-nya juga turun. Jadi ini pun juga tidak bisa engulfing atau breakout. Saran saya sih jangan masuk dulu. Ini juga, nah ya, jadi di bawah dari persen band atau garis kuning ini belum di atas. Jadi saran saya ini jangan masuk. Ini kurang bagus karena ini saya melihatnya downtrend ini. Ya, jadi semuanya tidak mendukung, semuanya downtrend. Oke, bagaimana dengan INDF? INDF, oke. Oke, bagaimana dengan INDF, Indofood Sukses Makmur? Indofood ini masih downtrend, Pak. Downtrend, MA-nya juga masih turun, ALMA-nya juga turunnya tajam. Ini koreksi, tapi ini kena di perbatasan. Jadi belum ada ciri-ciri dia mau naik ini, belum. Dan ini juga didukung DMI-nya juga masih berwarna orange. Untuk MACD-nya belum cross sih, belum cross. Jadi masih bisa terbuka. Saran saya ini masih pending, cuman ini memang sudah RSI-nya sudah naik sih. Sudah bagus. Nah, nanti Pak, untuk INDF ini belum confirm untuk uptrend. Oke, coba kita lihat untuk di AMI Broker. Ya, INDF-nya juga ini secara mingguan ATR masih downtrend. Ini juga mendominasi ya. Dia break, closing di bawah, dan ini kita lihat minggu ini. Minggu ini dia bisa kuat naik gak? Sebab ini closing benar-benar closingnya tidak ada pin bar-nya, berarti ini kuat untuk turun. Kita lihat lagi minggu ini. Tapi ini masih downtrend kalau saya menebaknya. Untuk hariannya juga masih downtrend, belum ada satu indikasi yang dia mau uptrend. Jadi saran saya jangan beli dulu di INDF. Oke, bagaimana kita bahas yang lain ya? Oke, bagaimana dengan Telkom? Kita akan lihat Telkom, TLKM. Telkom ini ada satu indikasi yang baik sih. Jadi ini ada di atas MA 80 ini. Jadi kemarin dia closing di bawah dan sekarang closing di atas. Ini bermain di atas MA 80. Tinggal ini ALMA-nya nekuk naik. Jadi MA 80-nya juga tidak terlalu tajam atasnya. Tapi untuk DMI-nya masih cross down. Jadi ini masih downtrend. Tapi untuk DMI ini lagging ya, lagging. Jadi tidak bisa acuan. Untuk DMI ini lagging.
Lagging itu agak telat konfirmasinya, tapi untuk MACD-nya ini udah bagus sih. Udah bagus, ada sinyalemen ini untuk uptrend ini. MACD-nya. Ya. Jadi kalau yang mau nyuri start, jadi Anda boleh beli sebenarnya Telkom di sini. Coba kita lihat di AMI Broker. Untuk Telkom mingguannya ini bagus. Bagus banget. Ya. Jadi ini semestinya tadi open market di hari Senin ini Anda boleh beli sebenarnya bagus untuk koleksi sehingga dia naik. Ya. Jadi untuk mingguannya ini masih saya bilang uptrend. Tinggal untuk hariannya sudah ada indikasi mau naik karena MA-nya sudah berwarna biru. Ya, tapi kalau mau make sure aman, Anda harus berada di 3.416, di atas 3.416. Tapi kalau berdasarkan ini, MACD, ini sebenarnya bagus untuk beli. Ya, kalau enggak bagaimana Anda bisa dapat di ujung bawah istilahnya ya. Tapi kalau berdasarkan technical DMI, MACD, berdasarkan technical MACD, dan juga MA, ini Anda boleh koleksi sebenarnya. Jadi Anda tinggal jaga aja sih, jaga. Kalau untuk yang MA80, dia tidak closing di bawah MA80 di 3235. Anda jaga di situ aja. Ya, selama tidak closing di sana, berarti Anda aman. Ya. Ini untuk Telkom. Oke, bagaimana dengan Antam? ANTM? Antam sebenarnya ada sinyalmen bagus sih, yaitu dia closing di dalam Bollinger Band, tapi karena almanya masih nekuknya tajam ke bawah, jadi sehingga dia tertahan. Saya melihatnya tertahan, dan ini sebenarnya ada sedikit buruk sih untuk DMI-nya berwarna orange, tapi ini masih prediksi awal, karena bisa aja dia untuk cross up lagi, bisa. Untuk MACD-nya juga belum ada sign bahwa dia mau naik. Jadi ini bisa aja turun terus di bawah ALMA. Tapi secara garis besar, pokoknya sebelum dia di bawah MA80 ini, jadi tetap aman. Oke, kita akan lihat berdasarkan AMI Broker, kita ANTM. Untuk Antam persis kena di support dari EMA, ya. Jadi ini sebenarnya memang naiknya terlalu tinggi dan ini koreksi, ya koreksi. Dan ini sebenarnya masih bagus sih, masih uptrend karena masih di atas persen band. Pokoknya yang Anda jaga itu tidak boleh di bawah 2083 untuk Antam, dijaga di sana aja. Kalau dia berada closing di bawah 2083, bermain di bawah, Anda cut loss aja. Nanti tunggu uptrend baru kita beli lagi karena sangat beresiko. Semoga tidak terjadi karena kita tahu sendiri ya Antam bahwa Tesla sudah taken kontrak secara private. Semoga ini sinyalemen baik untuk Antam karena Antam mendominasi dari hulu sampai hilir dalam pembuatan baterai mobil listrik. Oke, bagaimana dengan yang lain? Saya akan bahas coba Inco. Oke, bagaimana dengan Inco? Inco secara MA80 ini naik, tapi secara ALMA ini dia 3 hari ini bermain di bawah ALMA. Sangat beresiko sekali. Ini tekukannya juga ke bawah DMI-nya, berarti tetap belum ada sinyal uptrend dan downtrend. Ini masih konsolidasi. Ini juga MACD-nya juga belum ada. Oke, bagaimana dengan AMI Broker? Untuk Inco dia ketahan di support moving average. Ya, jadi untuk mingguannya ini, untuk hariannya sebenarnya masih bagus, masih uptrend sih, karena ini berada di atas dari garis kuning, persen band yang Anda harus jaga itu pokoknya nggak boleh di bawah 5.578, Bapak Ibu.
Ya, kalau dia berada di closing bermain di 5.000 di bawah 5.578 ini berbahaya banget untuk Inco menjadi downtrend. Kita akan coba ya Tekim. Kita akan coba Tekim. Tekim berdasarkan AMI Broker, wow. Luar biasa, minggu ini dia naik kenceng banget. Dan ini Anda bisa lihat juga di hariannya juga naik-naik. Dan ini Anda ya bisa lihat ya, kakinya semuanya kena di support daripada ATR. Ya, jadi ini adalah tahanan yang kuat dia untuk naik. Ya, jadi ini tahanan 1 dan ini tahanan 2 sih. Kalau technical saya ini pertahanan terakhir. Nah, ini terus naik ya karena basically kita sudah tahu dia naik ini di bulan November. Karena dia berada di atas persen band ini maka dia naik terus Bapak Ibu. Dan ini adalah level supportnya. Sama, semoga beberapa mingguan emiten yang saya bahas semuanya kena di support dari ATR. Dan itu sangat kuat banget di sana. Semoga dia kembali naik. Maka kita lihat minggu ini kalau mereka candle-nya bullish, nah itu berarti sinyalemen baik untuk semua emiten kembali naik Bapak Ibu. Ya. Bagaimana dengan MACD-nya? Tekim. Wow. Tekim kita bisa lihat ya, DMI-nya memang berwarna biru ya dari kira-kira 4 hari yang lalu confirm DMI-nya berwarna biru dan ini titik-titik ini Anda bisa lihat ya, naik ke atas ini di level 25 ya. Dan Anda bisa lihat ya, ini juga MACD-nya ini cross juga. Jadi sudah mulai dari 4 hari lalu karena terjadinya tarikan panjang ini dan closing di atas tanpa ada kaki. Berarti ini strong banget untuk naik. Dan ini koreksi-koreksi. Dan nah ini dekat dengan Alma ini bagus untuk dibeli. Dan sekarang hari ini naik lagi Bapak Ibu. Dan ini arahnya juga naik, ini juga arahnya naik ya. Jadi untuk MA80 naik, Almanya juga naik. Jadi Tekim luar biasa hari ini. Dia naik, memang tadi pagi memang sebaiknya memang beli sih, bagus ya karena semua sinyalemennya up. Oke, kita lihat Indi. Oke, kita lihat Indi. Nah, Indi secara mingguan berbahaya banget karena level supportnya ini sudah ditembus. Sudah ditembus. Berarti sekarang ini dia mengarah ke level support terakhir saya di 1090. Ini sangat berbahaya. MA-nya juga mulai berwarna merah. Ini juga ATR-nya juga confirm panah turun. Berarti confirm dia mengarah ke 1090-an. Jadi kita jaga tidak boleh lebih rendah dari 1025. Kalau dia di bawah 1025, confirm Indi akan menjadi downtrend. Oke. Bagaimana untuk hariannya? Nah, hariannya ini confirm udah mulai dari tanggal 22 Januari dia closing di bawah persen band. Anda bisa lihat ya di bawah kuning ini. Dan ini turun terus Bapak Ibu. Ya, ini kena di support cut. Kena di resistance. Jadi ini kembali lagi turun. Jadi ini sangat-sangat rawan untuk Indi. Jadi masih downtrend. Bagi mereka yang baru jangan entry. Saya tidak menyarankan untuk entry di Indi. Oke, bagaimana dengan Elsa? Kita akan lihat Elsa. Elsa secara technical di AMI Broker ini masih bagus, tapi belum menyentuh support. Jadi dia masa konsolidasi, dia belum bisa tembus dari kerajaan hijau ini yang sebelumnya. Berarti masih ada kemungkinan uptrend. Dan bagaimana untuk hariannya? Nah, ada kemungkinan uptrend, makanya Anda bisa lihat ya. Beberapa hari sih ngarahnya naik. Karena si arah derajat daripada persen band kuning ini mengarah naik sih. Dan ini ada sinyalemen baik sih. Ini untuk yang MA-nya ini berwarna biru. Ini berwarna biru. Sehingga ada kemungkinan nih uptrend, tapi kalau mau aman, dia closing di atas dulu ya, di 390. Jadi kalau dia ada di atas 390 baru kita beli. Ya. Untuk Elsa, bagaimana dengan MACD-nya Elsa
ini satu sinyalemen baik sih, tapi kalau sebaiknya juga memang dia beberapa candle bermain di atasnya Alma. Ya ini masih Almanya masih arah turun, tapi MA 80-nya sih memang naik. Maka ini coba lihat ya, baik banget kalau beli di dekat-dekat MA 80. Ini uptrend, cuman saya lihat ketahan ini. Ketahan karena ini masih tunggu dia balik naik. Nah, oke, menurut DMI-nya juga ini masih turun dan MACD-nya bagus. Tapi tunggu satu candle lagi. Kalau dia bermain di atas, maka MACD-nya akan confirm uptrend. Ya, karena ini belum terjadi cross, penyilangan. Dia masih bisa buka. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi ini tunggu satu candle, 1-2 candle lagi. Tapi rasanya satu candle sudah cukup hari ini. Jadi kalau hari ini tetap bermain di atas ini, maka Elsa bagus juga untuk dikoleksi. Oke, bagaimana dengan Cepin? Kita akan lihat Cepin. Oke, Cepin sangat-sangat rawan. Ya, jadi ini benar-benar persis bermain di pertahanan terakhir saya, support saya. Jadi kalau dia closing di bawah sini, ini sangat mungkin untuk dia menjadi downtrend. Tapi ini masih bermain persis di garis kuning. Ya, jadi disinilah letak kita ngambil resiko. Kalau Anda yakin Cepin naik, Anda beli di sini. Dan kalau dia naik, maka Anda akan mendapatkan paling ujung di bawah. Tapi kalau dia closing di bawah, Anda cut loss. Ya, jadi disinilah persimpangannya persis. Jadi ini untuk secara mingguan, untuk jangka panjangnya. Ya, jadi kalau untuk yang hariannya, ini memang sudah nggak boleh masuk itu mulai dari 19 Januari. Karena ini closing di bawah. Closing di bawah dan ini tidak ada lagi closing di atas. Anda lihat, maka dia turun ke bawah. Itu untuk Cepin. Saran saya untuk amannya memang tunggu dia untuk yang harian ya. Berada di 6.474, tapi ini agak berat karena arah direction daripada garis kuning atau persen bandnya ini ke bawah. Ya, ini masih konsolidasi karena dia tengah-tengah, Bapak Ibu. Oke, bagaimana dengan di investing? Nah, ini Anda bisa lihat ya, tidak ada yang mendukung. Ini MA-nya tekuk turun, Elsa-nya tekuk turun, dia punya DMI-nya warna orange, MACD juga belum ada konfirmasi uptrend. Jadi untuk Cepin ini jangan masuk. Kalau saya jangan masuk, cari yang aman Bapak Ibu ya. Cari yang pasti aja daripada Anda ke floating minus. Buat apa? Jadi sebenarnya kita lebih baik save di cash. Bagaimana BSDE? Kita akan lihat BSDE. BSDE sebenarnya ini sinyal bagus sebenarnya, sinyal bagus. Jadi dia di atas MA 80 juga naik, cuma lantas yang kedua berada di atas Alma ya, tapi ini mepet memang, tapi ini nggak ada masalah. Dan yang kedua DMI-nya juga kelihatan biru, tapi masih malu-malu. Jadi ini masih saya lihat masih sideways, konsolidasi. Tapi MACD-nya sudah confirm uptrend ini. Sudah confirm uptrend, tinggal ada satu gebrakan atau satu news yang bagus untuk dia langsung naik BSDE. Bagaimana dengan AMI Broker? AMI Broker support terkuatnya di 1449. Ya, semoga tidak. Ya, tapi ini batasan bawahnya Anda boleh beli di 1050. Anda boleh beli di 1050. Dan untuk hariannya sih sebenarnya sinyalemen baik sih. Jadi ini ada panah naik sebenarnya, Anda bisa lihat nih biru. Ya, buy, uptrend. Dan untuk MA-nya ini kelihatan ya biru. Ya, walaupun ATR-nya masih downtrend karena dia lagging, biarkan aja. Untuk persen band-nya memang mulai mengarah naik, tapi Anda akan jauh lebih aman sebenarnya tunggu di 1195. Tunggu. Jadi dia tembus di 1195, maka Anda beli. Dan jangan sampai dia turun kembali di 1169 ya.
Anda jaga di sana. Kalau dia di bawah itu, Anda keluar dulu aja. Jadi Anda ruginya nggak banyak, Anda bermain di 1900 di atas 92 dan ini di 1174 ya cuma Rp20. Jadi Anda bakalan dapat trade lebih ya pokoknya di bawah ini mungkin ada allowance ya atas sama bawah ya mungkin kira sekitar 100 sampai Rp150 untuk BSDE. Bagaimana Adaro? Adaro kita akan cek dulu di sini Adaro downtrend, MA-nya tekuk bawah, Almanya juga tekuk bawah, dia mepet terus dengan Bollinger Band dan ini masih orange, tapi MACD-nya sudah kelihatan ini. Tapi tunggu ya, ini belum confirm. Tunggu dia cross up, ini juga up. Nah, Anda boleh beli ini. Ini memang bermain oversold sih, oversold. Kalau Anda mau ambil sedikit beresiko, Anda boleh buy di sini karena ini RSI-nya juga oversold. Tapi tunggu, saran saya tunggu aja lebih baik karena tunggu ini confirm uptrend. Ya, untuk RSI sih teknikalnya memang kalau Anda mau dapat di ujung bawah, memang kita lihat RSI. Ya ini RSI-nya juga oversold. Ya over untuk dijual sehingga Anda beli sebenarnya. Jadi kalau bermain oversold maka Anda harus ada batasan support. Anda harus ada batasan support. Contoh Anda akan tarik garis di sini. Support yang terkuat itu sebenarnya di sini. Nah ini. Ya support terkuat. Yaitu di 1111. Ya kalau dia tembus itu. Ya sebaiknya Anda keluar. Ya cut loss. Inilah review hari ini. Semoga bermanfaat bagi mereka yang butuh untuk dianalisa emitennya, Anda boleh klik di komentar. Di next video akan saya review buat Bapak Ibu. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan salam Gaptek Profit.